Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Isti selaku dosen mata kuliah Keamanan Pangan HACCP dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kenikmatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silda Firdausi selaku moderator dan teman saya Riris Safira Mahabah sebagai penyaji pertama, Tina Oktaviani Hidayati sebagai penyaji kedua, dan untuk mempersingkat waktu kepada materi pertama, Riris Safira Mahabah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. HACCP adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang mendasarkan kepada suatu kesadaran bahwa bahaya berpeluang timbul pada berbagai titik atau tahap produksi dan harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan dan tidak mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang tanpa risiko atau zero risk. Akan tetapi, HACCP dirancang untuk diminimumkan risiko bahaya keamanan pangan dalam suatu proses produksi pangan. Sistem HACCP juga merupakan suatu alat manajemen risiko yang digunakan untuk melindungi rantai pasokan pangan dan proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Martabak manis merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa manis dan yang dipanggang, diberi topping dan dilipat. Berdasarkan fungsinya, bahan pembuatan martabak manis dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan utama dan bahan pelengkap. Selanjutnya, deskripsi produk. Parameter deskripsi keterangan. Nama produk yaitu martabak manis, komposisi, tepung terigu, gula, margarin, susu, telur, air, ragi, dan garam. Karakteristik produk memiliki tekstur yang bagus, bersarang atau berlubang di semua bagian kue dan lembut. Kulit bagian luar yang berwarna coklat, tipis, kualitas martabak yang demikian pasti sangat empuk. Metode pengolahan, penggorengan, pengemasan primer kotak putih, kondisi penyimpanan suhu ruang, terhindar dari matahari langsung. Selanjutnya, diagram alir proses. Pertama, adonan tepung terigu yang sudah dibentuk, ditambahkan telur, susu, dan garam yang sudah disediakan. Selanjutnya, sediakan kompor dan wajan. Setelah itu, adonan tepung terigu yang sudah dijadi kemudian digoreng. Setelah dicampur dengan topping dan susu, kemudian digoreng hingga matang. Selesai. Saya kembalikan pada moderator. Dipersilakan untuk pemateri kedua, Tina Oktaviani, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk identifikasi bahaya bahan baku dan bahan pembantu. Untuk tabel hasil analisis bahaya produksi, untuk tahapan proses yang pertama yaitu penerimaan bahan kering seperti terigu, ragi, dan garam. Untuk identifikasinya ada 3. Yang pertama mikroba perusak, untuk penyebab bahayanya yaitu penyimpanan. Identifikasi yang kedua logam berat, penyebab bahayanya terbawa supplier. Identifikasi bahaya yang ketiga kerikil atau serangga, penyebab bahayanya terbawa supplier. Untuk tingkat pencegahannya, yang pertama yaitu SOP penyimpanan, yang ketiga pengayakan. Untuk tahapan proses yang kedua yaitu penerimaan bahan lemak seperti margarin, identifikasi bahayanya seperti mikroba lipolitik. Untuk penyebab bahayanya penyimpanan, tingkat pencegahannya yaitu jaminan supplier atau SOP penyimpanan. Untuk tahapan proses yang ketiga yaitu penerimaan telur, identifikasi bahayanya yaitu salmonella. Untuk penyebab bahayanya terbawa dari supplier. Untuk tingkat pencegahannya yaitu cuci sebelum digunakan. Tahapan proses yang keempat yaitu input air. Identifikasi bahayanya ada 3. Yang pertama
coliform atau E. coli. Penyebab bahayanya itu sumber air. Yang kedua, identifikasi bahaya yang kedua yaitu logam berat. Penyebab bahayanya sumber air. Identifikasi bahaya yang ketiga serangga atau benda asing. Penyebab bahayanya itu lingkungan tempat penjual. Untuk tingkat pencegahannya yaitu yang pertama perlakuan sanitasi air, yang kedua analisis air, yang ketiga perlakuan sanitasi air. Selanjutnya, ya untuk tahapan proses yang kelima yaitu identifikasi bahayanya bakteri atau kapang, untuk penyebab bahayanya kontaminasi wadah, untuk tingkat pencegahannya SSOP. Tahapan proses yang keenam yaitu pembentukan adon. Identifikasi bahayanya ada dua, yang pertama mikroba dan rambut. Untuk penyebab bahayanya yaitu pekerja, dan untuk tingkat pencegahannya kebersihan pekerja. Tahapan proses selanjutnya yaitu penyimpanan produk. Untuk identifikasi bahayanya yaitu mikroba. Penyebab bahayanya disimpan tidak baik. Untuk tingkat pencegahannya SOP penyimpanan. Untuk tahapan proses selanjutnya yaitu pemecahan telur. Identifikasi bahayanya itu ada dua. Yang pertama mikroba dan pecahan cangkang. Untuk penyebab bahayanya itu yang pertama terbawa dari kulit dan pemecahan ceroboh. Untuk tingkat pencegahannya yaitu pelakuan sanitasi air dan analisis air. Selanjutnya, ya di sini ada tabel yang kedua yaitu penentuan CCP bahan baku. Untuk tahapan proses yang pertama yaitu penerimaan telur. Bahaya dari penerimaan telur itu salmonella. Untuk pertanyaan yang pertama jawabannya yes. Untuk pertanyaan kedua jawabannya yes. Untuk pertanyaan ketiga dan keempat tidak ada. Untuk CCP atau bukan CCP jawabannya CCP. Untuk tahapan proses yang kedua yaitu input air. Bahaya dari input air itu sendiri ada coliform dan E. coli. Untuk pertanyaan pertama yaitu yes. Pertanyaan kedua yaitu no, untuk pertanyaan ketiga itu no, untuk pertanyaan yang keempat itu tidak ada, dan untuk CCV atau bukan CCV itu jawabannya bukan CCV. Tahapan proses untuk pengayakan tepung. Untuk bahaya dari pengayakan tepung itu sendiri ada kawat dan benda asing. Untuk pertanyaan yang pertama itu yes, untuk pertanyaan yang kedua itu yes, untuk pertanyaan ketiga dan keempat itu tidak ada, dan untuk CCV atau bukan CCV itu jawabannya CCV. Untuk tahapan proses selanjutnya yaitu pembentukan adonan. Bahaya dari pembentukan adonan itu ada mikroba. Untuk pertanyaan pertama itu yes, untuk pertanyaan yang kedua itu no, untuk pertanyaan ketiga itu yes, untuk pertanyaan yang keempat itu yes, untuk CCV atau bukan CCV itu jawabannya bukan CCV. Untuk tahapan proses selanjutnya yaitu penyimpanan produk. Untuk bahaya dari penyimpanan produk itu sendiri ada mikroba juga atau salmonella. Untuk pertanyaan pertama yaitu yes, untuk pertanyaan kedua itu no, untuk pertanyaan ketiga itu no, untuk pertanyaan keempat itu tidak ada. Untuk CCV atau bukan CCV itu yaitu bukan CCV. Untuk tahapan proses yang terakhir yaitu pemasakan. Untuk bahaya dari pemasakan itu sendiri ada mikroba juga atau salmonella. Untuk pertanyaan yang pertama itu yes, untuk pertanyaan kedua itu no, untuk pertanyaan ketiga itu yes, untuk pertanyaan keempat itu now. CCV atau bukan CCV yaitu CCV. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.